Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, biasanya nih bisa jadi kita taunya iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid itu hanya dilakukan selama bulan Ramadan, Kiai. Sebetulnya boleh atau tidak sih Kiai dilakukan di luar bulan Ramadan? Dan apakah ada syaratnya, Kiai? Boleh Mbak Eva. Iktikaf itu tidak identik dengan Ramadan. Iktikaf itu identik dengan berdiam di dalam masjid. Jadi syarat utamanya dia adalah berdiam di masjid. Jadi nggak boleh iktikaf di rumah. Walaupun di rumahnya ada musola. Jadi iktikaf itu ada di masjid. Yang masjid itu dipakai untuk sholat Jumat secara umum. Disitulah tempat orang untuk melakukan iktikaf. Syarat umumnya nggak ada. Apa ibadah yang nggak apa? Ya diam saja sudah pahala. Tidur boleh tidur pun dapat pahala. Apalagi kemudian dia baca Quran. Jadi syarat iktikaf itu sederhana. Ya, ada Imam Malik yang mensyaratkan sehari semalam. Jadi kalau nggak sehari semalam namanya bukan iktikaf. Tapi imam yang lain enggak. Iktikaf itu berdiam di masjid. Berapa lama? Itu kembali kepada kepantasan. Kalau saya ada diam di masjid 5 menit, itu bukan iktikaf, berteduh namanya karena hujan. Nah, tapi kalau saya misalnya ada dalam masjid 3 jam, itu dalam mazhab banyak ulama sudah dikatakan iktikaf. Dia yang penting tidak boleh keluar, Mbak Eva. Tidak keluar dalam masjid dalam rentang waktu tertentu, itu sudah dihukumi iktikaf. Oke, nah itu bagaimana? Apa manfaatnya, Kiai? Bicara manfaat ya, saya ingat sama guru saya. Dulu saya pernah haji menjadi pembantu guru saya. Guru saya itu orang Arab sudah tua, dia kepengen haji, jarang sekali beribadah haji, jadi saya dampingi untuk membawa tasnya. Di Arafah, di tengah panas waktu itu diajak keluar dari kemah. Dia bilang gini sama saya, Faiz, kamu tahu nggak kenapa kita semua ada di Arafah? Arafah itu identik dengan wukuf. Wukuf itu artinya berhenti. Seperti orang menulis harus mampu memberi spasi di antara paragraf agar bisa dimengerti bacaannya. Oleh karena itu wukuf, kata beliau, itu seperti spasi dalam kehidupan. Sepanjang apapun kita menjalankan hidup ini, kemanapun kita pernah berada, satu hari nanti kita pasti akan berjalan menuju Allah. Maka ini adalah spasi kehidupan untuk kita mengingat tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia. Saya bilang, lalu guru, kalau yang nggak bisa haji, gimana spasi kehidupannya? Kata guru saya, itulah adilnya Allah. Di sana ada namanya iktikaf. Kalau wukuf itu spasi yang besar, ya 2 spasi, sementara iktikaf itu boleh jadi spasi yang kecil di antara beberapa kata dan kalimat, agar dalam hidup itu kita punya ruang untuk mengingat hidup kita. Kamu di hidup ini berputar terus ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur. Saat kamu masuk masjid, kamu harus ingat bahwa hidup itu kuncinya adalah sujud dan ketundukan kepada Allah. Jadi itikaf itu kalau kata guru saya, Mbak Eva, itu spasi dalam kehidupan. Agar kita tidak kemudian selalu terbelenggu dengan rutinitas duniawi, beri ruang yang cukup untuk aktivitas spiritual ini membarengi aktivitas duniawi. Oleh karena itu kata guru saya, iktikaf yang baik itu diambil kepantasan dengan urusan duniawinya. Kalau Anda bekerja misalnya 3 jam, ya iktikaf 3 menit tidak apa-apa. Tapi kalau godaan duniawi itu begitu panjang, Anda juga penting menjalani iktikaf dalam rentang waktu yang cukup, seperti orang yang ingin berperang, amunisinya seimbang. Saat Anda sujud kepada Allah, beriktikaf di masjid, berzikir dan mengingat kebesaran Allah dalam rentang 1 jam, itu diharapkan ibarat obat, nggak cepat-cepat expired lah. Gitu ya. Cukup panjang untuk menghadapi itu. Jadi itulah sebetulnya Mbak Eva yang namanya syariat Islam. Ada yang besar seperti wukuf di Arafah, tetapi itu tidak mungkin dijangkau oleh semua orang. Tapi ada peristiwa seperti wukuf di Arafah yang bisa diakses dan bisa dikerjakan oleh semua orang. Itu namanya iktikaf. Subhanallah. Jadi
begitu banyak kemudahan begitu ya Kiai ya, ada manfaat yang besar begitu, tapi kemudian Islam memberikan kemudahan untuk bisa keadilan untuk Jadi bisa kalau Mbak Eva mendapatkan haji manfaat kemarin itu ya. cari visa furoda harganya ratusan juta, ada betul. visa yang murah meriah Mbak Eva, namanya iktikaf. Nanti biaya untuk visa furodanya beri makan fakir miskin di sekitar masjid. Saat kita iktikaf di sana kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini tentunya membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.